Geologi atau Pendidikan Geologi semester 4 kelas Biologi B. Welcome back to my channel. Annyeonghaseyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bagi orang-orang yang selalu berprasangka baik. Salam biologi, salam konservasi. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang cara pembuatan kimchi. Kimchi adalah makanan khas Korea yang diadaptasi oleh masing-masing negara dengan versinya masing-masing. Nah, pada pembuatan kimchi ini berperan mikroorganisme yaitu bakteri. Nah, pembuatannya seperti kita melakukan fermentasi seperti fermentasi yogurt, fermentasi pupuk organik cair. Nah, saya di sini akan membuat produk kimchi. Untuk lebih jelasnya kita lihat tutorial berikutnya. Baik teman-teman, pada pembuatan kimchi yang menggunakan prosedur fermentasi bakteri, kali ini saya menggunakan bahan yaitu menggunakan sawi putih sebagai bahan utamanya. Adapun untuk kreasi atau selera itu bisa diserahkan kepada masing-masing. Pada praktikum kali ini, alat yang digunakan diantaranya yaitu terdapat pisau, piring plastik, telenan, wadah untuk sebagai media bekas sterilisasi, 2 tupperware kotak, plastik, dan tentunya sarung tangan plastik. Nah, terdapat statement sterilisasi. Emang benar, ketika kita melakukan fermentasi, benar-benar di situ itu tidak ditumbuhi mikroorganisme lain. Maka dari itu perlu sterilisasi pada alat maupun bahan. Cara sterilisasi yaitu dengan mencuci bahan dan alat menggunakan air yang bersuhu tinggi. Ketika kita melakukan kegiatan menggunakan metode fermentasi, kita juga harus memperhatikan kebersihan dan kesterilisasian alat yang digunakan. Nah, ketika di lab itu menggunakan jas lab, namun ketika tidak ada di rumah, karena ini adalah praktikum dari rumah, kita menggunakan celemek masak untuk tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kotornya baju dan lain-lain. Bahan yang digunakan diantaranya sebagai berikut. Tentunya ada bahan pokok yaitu sawi putih, dan bahan yang kedua ada bon cabe atau cabai bubuk, yang ketiga ada saus tiram, yang keempat ada tepung beras, yang kelima ada wortel. Untuk wortel, tepung beras, dan lain-lain sebagainya ditambahkan secukup mungkin atau bisa diatur dengan selera masing-masing. Lanjutnya yang keenam ada bawang putih dan cabai rawit. Yang ketujuh ada jahe yang masih segar. Yang ke-8 ada daun bawang, garam dapur, dan gula pasir. Baik, kita lanjut ke langkah kerjanya. Produk fermentasi. Produk fermentasi tidak akan jauh dengan kata steril. Nah, dari alat maupun bahan harus benar-benar steril. Saya ingatkan kembali. Kemudian habis disterilisasi, sawi putih akan dipotong-potong sesuai selera, potong-potong dadu atau potong-potong selera masing-masing. Langkah kerja, tentunya langkah kerja yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahan yang akan dibutuhkan. Langkah kerja yang kedua, sawi telah dicuci dan disterilisasi dengan menggunakan air panas. Kemudian
kita bagi menjadi dua bagian. Ingat, telenan juga harus dicuci atau disterilisasikan. Dua bagian. Kemudian setelah dua bagian terbagi menjadi dua bagian, sawi putih akan dipotong sesuai yang kita inginkan. Setelah dipotong-potong, sawi kemudian akan dimasukkan ke kotak Tupperware yang tadi dan dilumuri oleh garam. Melumurkan garam pada sawi harus merata sampai ke pangkal-pangkalnya. Ini wadah untuk sawinya yang akan diproses melalui eksperimen fermentasi. Kita masukkan sawi ke dalam kotak ini. Satu kotak secukupnya bisa. Jikalau sawinya kelebihan, bisa membuat kreasi yang lainnya seperti mie rebus dan sebagainya. Kita sama dibagi menjadi dua bagian, kemudian dipotong selera keinginan. Setelah dipotong, mengikuti step yang sebelumnya, memasukkan sawi ke dalam wadah, kemudian dilumuri oleh garam dapur. Ketika sudah dilumuri oleh garam dapur, sawi akan didiamkan selama 2 jam. Garam dapur akan dimasukkan, atau garam dapur yang dioleskan ke sawi itu akan didiamkan selama 2 jam. Tanda-tandanya setelah 2 jam sawi akan mengalami kempes atau kehilangan kesegarannya. Langkah kerja selanjutnya, sembari menunggu sawi selama 2 jam, langkah selanjutnya yaitu tepung beras putih. Tepung beras putih akan dimasak atau dicampurkan dengan air yang mendidih. Aduk-aduk sampai tepung beras putih itu tercampur rata dan kental. Step selanjutnya, kita siapkan tereng, daun bawang. Daun bawang dipotong melintang untuk media yang digabungkan dengan sawi putih. Dan selanjutnya dipotong kecil-kecil juga wortel yang mempunyai tujuan yang sama. Ternyata ada yang kelewatan guys, yaitu alat penghalus bumbu. Jadi bumbunya itu dihaluskan seperti halnya jahe, terus bawang putih, bawang bombay itu harus dihaluskan, dan kita juga ada sendok. Mari kita haluskan bumbu-bumbu yang akan dimasukkan. Saus atau kecap kita bisa gunakan keduanya. Kalau kecap ikan, atau kita bisa ngambil saus tiram, masih berhubungan dengan seafood. Kita tuangkan ke wadah adonan tersebut, adonan beras, tepung beras, kita masukkan secukupnya, minimalnya 2 sendok, maksimalnya sesuai selera. Tara, bubur, tepung beras putih, dan bumbu
yang sudah dihaluskan serta wortel dan daun bawang sudah tercampur rata. Kita tinggal menunggu sawinya selesai selama 2 jam. Kemudian kita campur atau katakanlah kita gabungkan antara sawi yang sudah diberikan garam tadi, tapi garamnya harus dihilangkan dulu. Dengan kata lain, sawinya harus dicuci pada air yang mengalir. Ini karena saya suka pedas, saya ambil level yang 30 2 saset. Namun kalau misalkan tidak suka pedas, kita bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing. Langkah kerja selanjutnya yaitu setelah dicuci sampai bersih menggunakan air yang mengalir, sawi putih yang setelah dilumuri oleh garam kemudian didiamkan selama 2 jam. Dimasukkan bubur adonan yang setelah di mix atau yang telah dicampur dengan rempah-rempah bumbu-bumbu yang tersedia. Masukkan bubur adonan tepung beras putih, dibagi menjadi 1:1 pada toples yang pertama dan pada toples yang kedua. Untuk menggunakan variabel pada praktikum kali ini yaitu menggunakan variabel suhu. Yang satu akan ditaruh di kulkas, yang satu akan ditaruh di suhu ruang kamar. Ini dibagi menjadi 2. Ini gampang banget dilakukan di rumah. Jikalau berhasilnya suatu proses fermentasi, itu dapat dilihat nanti tanda-tandanya setelah 20 jam toples akan terlihat mengembun, warna, dan mungkin untuk hasil pengamatan akan dapat dilihat setelah 20 jam percobaan. Itu untuk hasil pengamatan. Kita bagi 2 adonan bubur yang telah dibuat tepung beras putih. Ingat sekali lagi pada praktikum kali ini, praktikum fermentasi bakteri itu sangat mengutamakan kebersihan, sterilisasi supaya tidak ada bakteri atau mikroorganisme lainnya yang hidup di sini demi keberhasilan fermentasi bakteri. Kita bagi menjadi 1:1. Nanti yang satu akan diletakkan pada suhu dingin atau suhu lemari es, yang satu akan diletakkan pada suhu kamar. Setelah selesai nanti kita akan tutup menggunakan plastik dan ditutup lagi menggunakan tutup toples. Dan yang ini, yang suhu kamar, nanti akan ditutup oleh kain untuk menentukan variabel yang akan dibandingkan. Sekian dari saya, tutorial pembuatan kimchi. Kita cek selama 20 jam hasil pengamatan. Setelah melalui step by step membuat produk kimchi, yaitu fermentasi bakteri, ternyata sangat mudah dan sangat recommended banget bagi saya yang biasa lembur atau menghilangkan rasa kantuk, dan karena pedas asamnya itu membuat kita segar kembali dan bersemangat. Jadi produk kimchi di samping tidak ribet membuatnya, dapat dibuat sendiri di rumah. Produk kimchi juga sangat rekomendasi untuk
mahasiswa-mahasiswa yang banyak tugas dan bagi pekerja-pekerja lembur di malam hari, karena pedasnya itu bisa membangkitkan selera. Namun catatannya, ketika makan kimchi itu jangan terlalu kebanyakan cabenya, atau pada intinya kalau misalkan segala sesuatu itu dilakukan dengan berlebihan itu bakalan tidak baik. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.